Ya, pemirsa, setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, dengan demikian Peggy dinyatakan bebas dari status sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Peggy juga berhak dibebaskan oleh polisi, namun apakah Peggy merupakan korban yang salah tangkap? Lalu setelah Peggy bebas, bagaimana dengan kelanjutan kasus Vina? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pengamat hukum pidana, Bapak Abdul Fikar Hajar. Halo, selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi, Bagaimana Mbak kabarnya Pak? Semoga sehat Madun. selalu ya Pak ya. Oke, Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Laporan 8 Pagi Garuda TV. Pak Abdul, terkait dengan yang sebelumnya kita paparkan pada beberapa paket sebelumnya, ini saya ingin bertanya bagaimana proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. iya, kalau melihat apa yang diputuskan oleh pengadilan, maka pertimbangan lebih pada eh, terbuktinya error in persona atau salah orang, gitu ya. Artinya bahwa Peggy ini memang bukan orang yang dimaksudkan di dalam putusan pengadilan yang kemudian menetapkan dia sebagai buronan atau pelarian dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kemudian ketika dilakukan upaya hukum pra peradilan ya menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka ya juga penangkapannya dan penahanannya, maka pengadilan dengan bukti-bukti yang ada sudah mempertimbangkan bahwa memang ini error in persona. Oh, ini salah orang, bukan ini yang dimaksud dengan Peggy di dalam putusan pengadilan yang sebelumnya gitu. Karena memang dari informasi yang beredar di Bandung itu atau di Cirebon itu ada 9 nama Peggy kalau nggak salah. Nah itu yang ini juga kalau menurut saya membuat satu faktor kenapa kemudian penegak hukum dalam hal ini penyidik keliru menetapkan orang gitu. Nah karena itu dengan putusan pra peradilan ini Peggy Setiawan itu sudah lepas dari statusnya sebagai tersangka gitu. Kecuali nanti kemudian polisi atau penegak hukum menemukan alat bukti yang lain ya, alat bukti yang bukan yang sudah diperiksa oleh pra peradilan, tapi ada alat bukti lain yang mengarah pada Peggy Setiawan umpamanya ya. Nah itu lain lagi, artinya perkara bisa dibuka baru gitu, artinya Peggy bisa ditetapkan lagi dengan bukti yang baru gitu. Tapi sepanjang tidak ada bukti yang lain lagi, maka Peggy Setiawan ini ya tidak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa prosesnya ke pengadilan. Begitu, Mas. Baik, Mas, sebetulnya apa sih yang menjadi alasan dasar utama bagi Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan tidak sahnya status tersangka Peggy Setiawan yang ditetapkan oleh Polda Jabar? Ya, tidak sahnya itu karena error in persona itu tadi. Jadi salah orang. Gitu. Error itu salah, ya persona itu orang. Jadi salah orang, keliru orang. Gitu. Artinya bukan ini yang dimaksudkan oleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ada Peggy yang melarikan diri atau Peggy yang buron gitu ya. Nah karena itu kemudian pengadilan memutuskannya ya itu tadi error in persona, salah orang gitu. Dan seperti saya katakan tadi, kalau nggak salah menurut informasi di Bandung dan Cirebon itu ada beredar di Cirebon terutama beredar nama yang orang yang bernama Peggy itu lebih dari 9 orang gitu. Nah karena itu juga menjadi pertanyaan gitu ya, mengapa umpamanya Peggy kemudian kepolisian mengarah pada Peggy yang ini. Nah akibatnya ketika dilakukan pra peradilan, dilakukan upaya hukum gitu ya, maka ya gugur ya statusnya sebagai tersangka gitu. Nah karena itu kemudian polisi harus bekerja keras menggali lagi alat-alat bukti, terutama keterangan-keterangan saksi yang memang melihat, ya, saksi yang memang melihat dan mendengar, dan bahkan umpamanya dia ikut merasakan sendiri dengan Peggy itu ketika terjadinya peristiwa, gitu ya. Nah jadi barangkali pertanyaannya apakah saksi yang dulu menunjuk mengidentifikasi Peggy itu salah lihat atau salah ya, saya sangat mungkin
gitu ya, sangat mungkin salah lihat karena kan itu terjadinya pada malam hari kan, ya bukan pada siang hari. Karena itu kemudian ada kekeliruan orang. Gitu. Nah, inilah yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Bandung atau Pengadilan Cirebon, ya bahwa Peggy ini bukan ini yang dimaksud dengan Peggy yang menjadi buronan atau pencarian dari penegak hukum dalam kerangka proses kasusnya pembunuhan Vina, umpamanya seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi Baik, Pak Abdul. terhadap Peggy yang sekarang ini tidak bisa lagi dituntut dengan alat bukti yang sudah diputuskan oleh pra peradilan. Ya, kecuali ada bukti lain. Ya, kecuali ada alat bukti lain, ada keterangan saksi lain, ada bukti surat yang lain gitu ya. Ada keterangan yang lain gitu, maka proses ini bisa kembali dilakukan gitu. Tapi kalau masih menggunakan bukti yang lama, ya alat bukti yang lama, keterangan saksi, siapa itu AF, apa siapa itu, dan itu udah nggak mungkin lagi menempatkan Peggy ini sebagai tersangka kembali. Begitu. Baik, Pak Abdul, lalu bagaimana penilaian Anda terhadap keputusan Pengadilan Negeri Bandung di mana mereka membatalkan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina, Pak? Iya, saya kira Pengadilan Negeri Bandung sudah melakukan peradilan yang cermat ya dan memutuskannya dengan cukup adil gitu. Artinya semua fakta yang ada di dalam peristiwa ini diperiksa ya, kemudian dilihat ya, karena polisi pengadilan memberikan kesempatan baik pada pemohon, pada pemohon pra peradilan itu ya, maupun pada termohon, dalam hal ini adalah kepolisian, untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Ya, mengapa Anda menetapkan Peggy sebagai tersangka? Sudah dilakukan dengan atau didasarkan pada minimal 2 alat bukti dan sebagainya, ya polisi berargumen iya gitu ya. Tetapi kemudian dari pihak Peggy bisa membuktikan bahwa ini ada kekeliruan orang, ada error in persona, bukan Peggy ini ya, bukan Peggy ini yang dimaksudkan di dalam peristiwa pembunuhan Vina itu. Nah, karena itu kemudian akhirnya pengadilan memutuskan error in persona, salah orang gitu ya, bahwa Peggy yang Setiawan yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka itu bukanlah Peggy yang dimaksudkan di dalam putusan pengadilan terdahulu terhadap 8 orang yang lain gitu ya, yang menyatakan bahwa Peggy ini pelarian. Nah, karena itu kemudian Peggy melalui putusan pra peradilan dibebaskan atau dilepaskan dari status tersangkanya. Begitu, Mas. Baik, Mas Abdul, ini kan terkait seperti yang Anda sebutkan adalah salah orang, salah tangkap artinya begitu. Dan salah satu amar putusan dari hakim menyatakan bahwa Polda Jabar pun juga menyalahi prosedur penetapan tersangka. Karena dari kasus awal tahun 2016 hingga saat ini 8 tahun kemudian, Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa oleh penyidik begitu kan. Seperti kalau misalnya untuk ditetapkan menjadi tersangka itu kan harus melalui minimal 2 kali pemeriksaan. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu prosedur yang ada di dalam hukum acara ya. Ketika orang akan ditetapkan sebagai tersangka ya, maka seharusnya dia juga diperiksa dulu sebagai saksi. Jadi ketika terjadi satu tindak pidana, semua orang yang dipanggil oleh penegak hukum itu statusnya sebagai saksi. Nah, nanti akan dikaji oleh penyidik dari beberapa orang saksi yang dipanggil dan diperiksa itu akan mengarah pada satu orang, siapa yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini, dan itulah pelakunya gitu. Nah, itu yang akan dicari seperti itu. Nah, ternyata dari rangkaian tindakan kepolisian yang lebih dulu menetapkan tersangka Peggy ini ya kemudian diuji di pra peradilan bahwa ternyata bukan dia orangnya gitu ya, bukan Peggy yang Setiawan yang ditangkap oleh polisi kemarin gitu. Nah, ini yang dibuktikan oleh para pengacara atau para pendampingnya Peggy bahwa dalam peristiwa ini terjadi salah orang ya, atau error in persona ya. Nah, karena itu kemudian pengadilan pra peradilan ya mengabulkan permohonannya dan membebaskan Peggy dari status tersangka itu. Begitu, Mbak.
Baik Mas, berarti ini artinya Peggy Setiawan bisa menuntut balik dong ke Polda atau meminta ganti rugi karena tercemar nama baiknya? Betul. Ya, jadi dengan putusan ini, dengan dasar putusan ini, maka bisa menjadi dasar bagi Peggy untuk menuntut kerugian-kerugian yang pernah timbul karena dilakukannya penangkapan, ya, karena dilakukannya penetapan sebagai tersangka. Nah itu kan baik meskipun ya kita tahu bahwa profesi Peggy umpamanya sebagai pekerja bangunan, tetapi kan itu pun sebuah profesi yang pasti juga menutup hidupnya. Maksud saya dari profesi itu dia juga mendapatkan sesuatu untuk melanjutkan kehidupan gitu. Dan artinya ketika dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap, dia kehilangan itu gitu ya. Mungkin tidak hanya dia tapi juga keluarganya yang menjadi tanggungannya ya, atau juga ada orang lain umpamanya yang menjadi tanggungan Peggy juga dan sebagainya. Nah itu yang bisa menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi pada penyidik atau pada lembaga yang menempatkan dia sebagai tersangka ya dan kemudian menahannya. Dan itu bisa gitu ya. Mestinya kemarin pada waktu pra peradilan bisa sekaligus ya dituntut ganti ruginya gitu. Tetapi karena mungkin kemarin hanya menguji saja sebagai tersangka gitu ya, maka itu tidak diputuskan. Nah karena itu secara hukum ya harus dilakukan secara tersendiri melalui gugatan perdata ya, melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik yang merugikan baik moral maupun imaterial ya, baik material maupun imaterial ya, yang diderita oleh Peggy. Nah, Peggy bisa menggugat ini ya dengan dasar itu. Dasar utamanya adalah putusan pengadilan atau putusan pra peradilan yang membebaskan Peggy dari persangkaan bahwa dia memang pelaku dari satu tindak pidana. Begitu, Mbak.